Sudah bergabung juga ada kuasa hukum Brigadir J, Martin Lucas Simanjuntak. Tapi Prof. Adrianus, dilanjutkan yang tadi soal kecenderungan ini mengarah ke asmara atau cinta, ini lebih spesifik bagaimana Prof. Adrianus sehingga tidak diumbar ke publik motifnya? Ya kan dalam konteks asmara itu juga ada dua ya. Pertama yang mainstream dan yang tidak mainstream. Mainstream itu bicara mengenai misalnya hubungan pria wanita. Tapi yang tidak mainstream kan banyak versinya tuh ya. Demikian pula konteks mainstream juga ada lagi versinya. Ada yang marital, ada yang ekstramarital. Maksudnya adalah bahwa terkait dengan konteks perkawinan atau di luar perkawinan. Ini kan juga sudah menjadi satu kemungkinan juga dalam hal ini. Jadi banyak sekali pohon-pohon yang bisa kemudian terjadi dalam konteks asmara ini. Begitu. Oke, Bang Martin, itu tadi penjelasan dari Prof. Adrianus. Kalau Bang Martin sebagai kuasa hukum melihat mengartikan motif dewasa ini seperti yang disampaikan Pak Mahfud, ini seperti apa? Ya, yang pasti kalau kita mau mentafsirkan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, memang kita harus berujuk dan berkomunikasi langsung dengan beliau. Tapi kalau kita artikan dengan apa yang dimaksud dengan apa yang bisa dikonsumsi dengan dewasa, ini pasti berhubungan dengan informasi. Nah, apa saja yang bisa diumbar kepada orang dewasa dan tidak boleh disampaikan kepada anak kecil, tentunya segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang dewasa ya. Seperti contoh, misalkan tadi Pak Profesor Adrianus yang mengatakan hubungan asmara. Ya bisa saja ke arah sana gitu kan. Nah tapi apakah memang itu, saya pikir ini sifatnya sebenarnya dua aja Mbak Ane ya. Yang pertama adalah emosi ya, emosi yang diakibatkan oleh adanya informasi yang diketahui oleh Bapak FS yang tidak boleh keluar ya. Yang tidak boleh keluar. Tapi makanya, diketahui oleh Brigadir J begitu Bang Martin. Betul. Nah, informasinya ini tidak boleh keluar karena kalau keluar ini akan berimplikasi either terhadap jabatan atau terhadap reputasi gitu, Mbak. Temuan dari kuasa hukum informasi ini bersifat apa sehingga sehingga ada korelasinya dengan orang dewasa dengan umur tadi 17 plus itu. Temuan. Yang menggali motif itu adalah penyidik disesuaikan dengan alibi dari ataupun keterangan dari tersangka. Tidak ada tanggung jawab kami selaku pelapor itu menggali motif. Ya. Paling nanti kami hanya menyesuaikan saja apakah memang benar motifnya adalah demikian. Ya. Jadi kembali lagi, tidak ada tanggung jawab pelapor untuk menggali motif. Sepakat Bang Martin. Kami hanya mendengarkan. Tapi kalau kami bisa melihat ya, menduga ataupun melihat dari yang tubuhnya sampai segitu kejamnya ya, disiksa ataupun dibunuh gitu ya. Menurut saya ini ada hubungannya dengan informasi ya yang mengakibatkan seseorang emosi gitu. Soal asmara, dan tidak boleh keluar ke publik. Emosi karena adanya hubungan asmara tadi, dugaan ke sana? Atau ada informasi lain? Belum bisa saya simpulkan, Bung Andromeda dan Mbak Ane. Belum bisa. Saya menghargai masing-masing perasaan ya, baik keluarga tersangka maupun keluarga korban. Karena ini sensitif, saya tidak boleh menyimpulkan dalam hal ini. Biarlah nanti penyidik dan keterangan tersangka yang menjelaskan apa yang menjadi motifnya. Namun tadi satu, Bang Andromeda, saya mau tegaskan ya terkait ada isu liar yang mengarah ke arah ACDC itu ya. Jadi gini, ini penting teman-teman supaya kita bisa menepis hal-hal yang sifatnya hoaks ya. Pada saat ekshumasi di Sungai Bahar ya, itu ada dua poin yang kami pastikan sebelum dilakukan ekshumasi. Yang pertama adalah cek apakah alat vital dari almarhum Joshua itu masih berada di tempatnya dan itu terkonfirmasi bahwa alat vital masih pada tempatnya. Lalu yang kedua, kami juga meminta untuk mengecek bagian anus ya, apakah ada tanda-tanda kekerasan. Dan pada saat selesai dilakukan ekshumasi dan otopsi dan visum, ya, itu memang tidak ditemukan ada indikasi dampak dari kekerasan. Jadi ini harusnya bisa menjawab terhadap tuduhan-tuduhan ataupun penggiringan opini yang memojokkan pihak-pihak tertentu. Nggak boleh kita menjelekan seseorang dengan hoaks-hoaks yang tidak bisa dibuktikan. Terima kasih. Oke, sudah bergabung juga ada Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, Kabar Eskrim tahun 2008-2009. Pak Susno, tadi sudah disampaikan Prof. Adrianus dan juga kuasa hukum. Kalau Pak Susno melihat ini Irjen Verdi Sambo sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi motifnya nampaknya belum siap untuk diumumkan. Bagaimana Pak Susno? Pertama, kita ucapkan selamat bahwa tersangka atau dalangnya sudah ketemu. Ini menunjukkan Polri serius. Kedua, di dalam tindak pidana
pembunuhan dengan berencana 340 KUHP dan pembunuhan tanpa rencana 338 KUHP, itu motif bukanlah unsur daripada tindak pidana. Ada atau tidak ada motif, jelas atau tidak ada jelas tidak jelas motif, yang penting telah mencabut atau merampas nyawa orang lain. Itu sudah terpenuhi unsurnya. Nah, motif itu benar kata Pak Profesor dan Pak pengacara tadi bahwa itu pertama tugasnya penyidik. Yang kedua, bahwa tidak layak kita menggiring motif apalagi kepada hal-hal yang terkait dengan masalah susila. Walaupun Pak Mahfud sudah memberikan semacam clue ya, bahwa tidak pantas didengar untuk anak-anak katanya ya. Nah, ini berarti motifnya akan mengarah kepada perbuatan susila, tapi itu masih terlalu dini, masih perlu dibuktikan. Nah, soal susila itu ada banyak ya. Bisa saja kata Pak Adrianus tadi membocorkan, mengetahui rahasia orang terkait hubungan asmara dan lain-lain. Tapi kita tidak boleh menuduhkan atau mengecap, apalagi menghoakkan hal itu, karena ini akan sangat menyakitkan hati, baik dari keluarga J maupun dari keluarga FS. Pak Susno, yang kami tangkap kalau Bapak menafsirkan seperti itu, apakah ini bisa dianggap Brigadir J adalah informan, memegang informasi rahasia dari Verdi Sambo? Sesaat lagi dijawab. Kita akan dengarkan terlebih dahulu kemudian azan maghrib. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Adrianus sudah bergabung di Dialog Kabar Petang karena ada agenda lain. Kita simak terlebih dahulu kemudian azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib pemirsa bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kembali saya mau ke Pak Susno. Pak Susno, apakah kemudian posisi Brigadir J yang memegang informasi penting dari Irjen Verdi Sambo yang juga bisa dijadikan motif akhirnya Irjen Verdi Sambo melakukan hal tersebut kepada Brigadir J? Segala kemungkinan bisa ya. Kemungkinan membuat dia emosi, kemungkinan dia membuat jengkel, kemungkinan membuat FS marah. Segala kemungkinan ada. Tapi kan itu mungkin datangnya terakhir. Kenapa datang terakhir? Karena kan selama sekian tahun hubungan mereka baik-baik saja. Tidak ada masalah, bahkan dia termasuk yang disayangi. Tapi kok terakhir demikian memuncak emosinya sampai mungkin di atas ubun-ubun. Kan di atas ubun-ubun. Nah, apakah pada saat itu amarahnya tidak terkendali sehingga memerintahkan ajudan yang lain atau pembantunya yang lain untuk membunuh gitu, menembak. Nah, ini sabarlah, kita tunggu penyidik. Tapi Pak Susno, yang membuat Verdi Sambo gelap mata ini apakah merasa rahasia dirinya mungkin secara pribadi atau kerjaannya dibocorkan oleh Brigadir J yang sifatnya cluenya tadi dari Pak Mahfud kan berkaitan dengan orang dewasa. Ini publik masih heran Pak Susno. Dijawab sesaat lagi, kita harus jeda dulu hanya di Kabar Petang.